Persiapan misa hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita akan merenungkan peranan Maria yang agung dan mulia, sehingga dia mendapatkan ganjaran mulia. Dia diangkat ke surga dengan jiwa dan tubuhnya. Mari kita renungkan permenungan para bapa gereja yang telah dirumuskan menjadi dogma dan diajarkan kepada kita dalam gereja Katolik. Pada bacaan hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 tentang kunjungan Maria ke Elisabet. Kunjungan tersebut sebenarnya mengkonfirmasi kabar dari malaikat Gabriel. Di sana Maria disambut sebagai ibu Tuhan oleh Elisabet sanaknya dan juga oleh bayi yang dikandung di dalam rahim Elisabet. Bayi itu dikatakan melonjak kegirangan. Tentu saja Maria menjadi heran. Lalu dia mengucapkan suatu nada syukur sebagai tanggapan atas yang ia temui dari sanaknya itu. Ia memuji karya agung Allah yang telah memperhatikan yang rendah dan menurunkan orang yang berkuasa dan yang congkak hati. Allah melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 11 ayat 19a, dilanjutkan 12 ayat 1 sampai 6a dan 10. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di kakinya. Kita akan mendengarkan penglihatan Yohanes tentang bait suci Allah dan tabut perjanjiannya. Namun ia juga melihat satu tanda di langit, seorang perempuan penuh cahaya kemuliaan. Dikatakan di situ berselubungkan matahari dan di kakinya ada bulan. Perempuan itu hendak melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Namun perempuan itu dalam ancaman bahaya, seekor naga yang siap menerkam anaknya. Begitu lahir, anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah. Dan perempuan itu dibawa lari ke padang di mana Allah telah menyediakan tempat aman. Allah mengamankan rencananya dari segala sesuatu yang akan menggagalkan kehendak baiknya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Mazmur tanggapan dari Mazmur 45. Mazmur ini memang bisa kita renungkan dan memang dimaksudkan renungan kita tertuju kepada pribadi Maria. Wanita berpakaian emas dari Ofir bermakna wanita yang penuh keagungan dan kemuliaan. Di sini tentu menunjuk peran dan kesanggupan Maria di dalam menanggapi panggilan Tuhan. Pujian ini mau ditujukan kepada peranan Maria dalam karya keselamatan Allah. Ia yang bersedia ikut ambil bagian dalam misteri inkarnasi. Layaklah kalau ia didudukkan di sebelah kanan Raja sebagai permaisuri yang mulia. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 20 sampai 25. Kristus sebagai buah sulung. Di sini kita akan mendengarkan renungan Paulus tentang Kristus sebagai buah sulung kebangkitan.
Kita tentu ingat bahwa Kristus menjadi manusia melalui misteri inkarnasi karena peranan Bunda Maria. Dan kini menurut Paulus, dia adalah buah sulung dari kebangkitan. Dan persekutuan dengannya adalah persekutuan hidup. Sebab mereka yang bersekutu dalam Kristus akan menerima kebangkitan sesuai dengan urutannya. Pada waktu segala kuasa diserahkan pada Kristus, maka mereka yang telah menjadi milik Kristus akan dibangkitkan. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga.